Setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menjadikan dia tertidur karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut. Tingginya sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya dan ternyata dia mendapatkan Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam terasuki syahwat kepadanya. Maka dikatakan kepada Adam, janganlah engkau mengumpulinya sampai engkau membayar mas kawinnya. Adam bertanya, mas kawinnya apa? Allah menjawab, aku melarangmu mendekati pohon hintoh atau gandum. Engkau jangan memakan buahnya. Itulah mas kawinnya. Menurut riwayat lain mas kawinnya adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada putih, yang hitam, ada laki-laki dan ada juga wanita. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia menjadi orang yang beriman, dan orang yang tidak mengambilnya akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang mengilau. Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka itu? Allah menjawab, mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam. Kemudian Allah mengawinkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa, tetapi Hawa lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga untuk mendekorasi gedung dan mendandani wildan, anak-anak yang ada di surga, dan para bidadari. Adam diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya yang diberi nama Maimun, yang larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam, maka Adam menungganginya. Dan Hawa diberi unta dari surga yang di atasnya ada haudah dari permata. Hawa naik ke haudah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya, Jibril memegang kendali kuda. Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata, betapa mulianya makhluk Allah ini. Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah mewahyukan kepada Adam, inilah surgaku dan rumah kemuliaanku, masuklah kalian berdua ke dalamnya. Dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berdua disaksikan oleh para malaikat, kemudian keduanya masuk ke dalam surga. Para malaikat membawa mereka berkeliling dan memperlihatkan tempat-tempat para nabi. Tatkala mereka berdua sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa. Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petikan anggur. 1 petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutera. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Ibnu As-Sunni mengatakan, buah-buahan surga yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah nab, rupanya seperti teratai. Ibnu Abbas mengatakan, yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah anggur dan buah-buahan surga, yang terakhir dimakan olehnya adalah gandum. Adam suka meminum arak. Apabila dia meminumnya, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang bertambah.
Barang siapa meminum arak dunia, maka dia tidak akan bisa meminum arak dari surga. Ketika iblis mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam dan dia tahu bahwa Adam dilarang memakan buah dari pohon gandum, dia datang mendekati pintu surga. Berdiri di sana sekitar 300 tahun dengan perhitungan waktu akhirat. Iblis menunggu yang datang ke arah pintu surga. Setelah beberapa lama, datanglah seekor burung berbulu indah bernama Taus, seekor burung merak. Burung itu merupakan raja burung yang ada di surga. Setelah melihatnya, si iblis mendekatinya seraya berkata, "Wahai burung yang diberkahi, dari mana engkau datang?" Burung itu menjawab, "Dari kebunnya Adam." Si iblis berkata, "Aku mempunyai nasihat untukmu dan aku ingin engkau membawaku masuk ke sana bersamamu." Si burung berkata, "Mengapa tidak masuk saja sendiri?" Si iblis menjawab, "Aku ingin masuk secara sembunyi-sembunyi." Si burung berkata, "Tidak ada cara untuk itu, tetapi aku bisa membawamu kepada yang bisa memasukkanmu secara sembunyi-sembunyi." Maka, berangkatlah Taus kepada seekor ular yang di surga tidak ada yang lebih indah bentuknya daripadanya. Kepalanya berasal dari yakut merah, kedua matanya berasal dari zabarjud hijau, lidahnya berasal dari kafur, dan posturnya seperti postur unta. Taus berkata kepadanya, "Di pintu surga ada seorang malaikat yang dimuliakan yang mempunyai nasihat untukmu." Dengan cepat si ular dating kepadanya. Maka si iblis berkata, "Bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi? Aku punya nasihat untukmu." Si ular berkata, "Bagaimana cara mengakali malaikat Ridwan?" Si iblis berkata, "Bukakan mulutmu." Si ular membuka mulutnya lalu si iblis masuk ke dalamnya dan berkata kepadanya, "Letakkan aku di dekat pohon gandum." Kemudian si ular meletakkan iblis di dekat pohon tersebut. Setelah keluar dari mulut ular, si iblis mengeluarkan seruling dan membunyikannya. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara seruling itu, mereka berdua datang ke tempat suara itu untuk mendengarkannya. Ketika keduanya telah sampai ke tempat pohon gandum, si iblis berkata, "Wahai Adam, mendekatlah ke pohon ini." Adam berkata, "Aku dilarang mendekatinya." Si iblis berkata, "Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Sebab orang yang telah memakan buah dari pohon ini tidak akan menua dan tidak akan pikun." Lalu si iblis bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu tidak akan membahayakan mereka berdua dan dia adalah orang yang memberikan nasihat kepada mereka berdua. Adam menyangka tidak akan ada satupun yang berani bersumpah bohong atas nama Allah dan dia menyangka bahwa si iblis termasuk yang memberikan nasihat. Karena Hawa sangat ingin kekal berada di dalam surga, dia mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Ketika Adam melihat Hawa telah memakannya dan ternyata selamat tidak terjadi apa-apa, Adam pun maju dan memakan buah itu setelah Hawa. Ketika buah itu sampai ke perutnya, maka hilanglah mahkota dari kepalanya dan lenyap juga perhiasan-perhiasannya. Setelah Adam memakan dari pohon tersebut, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menggenggam ubun-ubun Adam dan Hawa dan mengeluarkan mereka berdua dari surga. Lalu Jibril mengeluarkan mereka berdua dari surga dan keduanya dinyatakan telah bermaksiat. Diriwayatkan, setelah Adam dan Hawa memakan dari pohon itu, keduanya jadi telanjang. Lalu keduanya berkeliling mendekati pepohonan yang ada di surga untuk membuat penutup aurat dengan daun-daunnya. Ternyata pepohonan yang ada di surga menghindar dari mereka berdua. Hanya pohon tin yang kasihan kepadanya. Pohon itu menutupi aurat Adam dengan daun-daunnya. Menurut sebuah riwayat, yang menutupi aurat Adam adalah kayu ude yaitu kayu gaharu berbau wangi. Oleh karena itu, Allah memuliakan kayu tersebut dengan bau yang wangi dan memuliakan pohon tin dengan buah yang manis yang tidak berbiji. Menurut riwayat lain, dengan kayu hana, sejenis pohon pacar. Oleh karena itu, bekas yang ditinggalkan oleh pohon itu kelihatan baik dan membuat bahagia sehingga pohon tersebut disebut hana. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Adam telanjang, Allah mewahyukan kepadanya, "Datanglah kepadaku, aku ingin melihatmu." Adam menjawab, "Wahai Tuhanku, aku tidak sanggup melakukannya. Sebab, aku malu kepadamu dan merasa hina." Kemudian Jibril memegang tangan Adam, sementara dia dalam keadaan telanjang dan tidak memakai penutup kepala. Jibril turun membawa Adam ke bumi di hari Jumat menjelang matahari terbenam. Adam diturunkan di sebuah gunung yang ada di negeri India yang bernama Rahun. Adapun Hawa, keindahan dan kecantikannya hilang. Dia dicoba dengan haid dan darinya diputuskan sebutan nasab. Akibatnya, keturunan yang lahir kemudian disebut dengan anak-anak Adam, bukan anak-anak Hawa.
Sebabnya adalah karena dia bersama iblis telah memperdaya Adam, dia lebih dahulu memulai memakan sesuatu dari pohon gandum itu. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah. Adapun iblis terlaknat, dia keluar dari tingkatan malaikat dan berubah menjadi setan yang terkutuk. Ketika diturunkan dari surga, dia turun di daerah Irak sekitar wilayah Basrah. Ibnu Abbas mengatakan, setelah iblis diturunkan ke bumi, dia menikahkan dirinya dengan dirinya sendiri, lalu dia bertelur sebanyak 4. Telur-telur itu dia pisahkan di setiap penjuru dunia. Jadi semua setan yang ada di muka bumi ini berasal dari telur itu. Mujahid mengatakan, iblis menikah dengan ular yang dahulu di surga dia masuk ke dalam mulutnya, ketika ular itu diturunkan ke bumi. Kemudian ular itu bertelur sebanyak 4. Sementara Tausi burung merak, permata dan sebagian kecantikannya hilang. Dia juga diturunkan ke bumi dan turun di tanah Babil. Menurut sebuah riwayat, ia diturunkan di tanah di Antakyah Turki. Adapun ular, bentuknya berubah dan kemudian dia memiliki bisa. Penyebabnya adalah karena iblis bersembunyi di bawah taringnya agar dia membawanya ke dalam surga. Si iblis membuat lidah ular menjadi bisu dan berjalan merayap di atas perutnya. Dia diturunkan ke bumi di Isfahan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Adam dan Hawa tinggal di surga selama setengah hari menurut perhitungan hari akhirat, yaitu seukuran 500 tahun menurut perhitungan dunia.